Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana dalam bahasan kita kali ini, yaitu mengenai rekrutmen. Rekrutmen biasa dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaan mempunyai jabatan-jabatan yang belum diisi. Nah, jadi rekrutmen ini adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menemukan karyawannya untuk mengisi jabatan itu, dan untuk memilih karyawan yang mana yang cocok untuk mengisi jabatan kosong itu, yang mempunyai potensi dan kompetensi yang tepat. Nah, jadi tujuan daripada rekrutmen ini adalah untuk menyediakan orang-orang yang tepat dalam waktu yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan dengan kemampuan atau kompetensi yang tepat. Nah, apa saja yang erat kaitannya dengan rekrutmen ini? Yang pertama adalah business plan. Jadi biasanya di dalam business plan itu sudah digambarkan berapa kebutuhan dari karyawan, berapa kebutuhan dari modal operasional, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah tercantum di dalam business plan berapa jabatan yang ada dan berapa orang yang diperlukan untuk suatu proses operasional tersebut. Nah, yang kedua adalah produktivitas. Nah, ketika produktivitas ini naik atau menurun, ini erat sekali kaitannya dengan berapa karyawan yang dibutuhkan dalam satu kali operasional ini, sehingga terjadilah ketika produktivitas meninggi, kebutuhan akan karyawan juga ikut naik. Kemudian career management, ya, career management juga ini erat kaitannya dengan rekrutmen. Kenapa? Karena di sini setiap perusahaan atau organisasi itu biasanya ada jenjang karir, ya. Nah, ada jenjang karir yang disediakan oleh perusahaan. Nah, di sini promosi, rotasi. Nah, ini akan mempengaruhi kepada rekrutmen. Apabila suatu jabatan atau seseorang itu dirotasi atau dipromosikan ke atas, otomatis jabatan yang awal menjadi kosong. Nah, maka dari itu perlu dilakukan rekrutmen lagi, perlu dilakukan penarikan karyawan lagi. Jadi di sini career management juga erat kaitannya dengan rekrutmen. Kemudian yang terakhir yang erat kaitannya dengan rekrutmen adalah strategi penyediaan SDM, ya. Nah, ini strategi penyediaannya ini dari mana? Apakah berasal dari luar atau berasal dari dalam organisasi, ya. Jadi yang dari dalam kita mengangkat, ya, atau mempromosikan atau memutasikan atau rotasi, atau kita mengambil betul-betul dari luar yang memang baru. Nah, selain dari rekrutmen, apa saja sih alternatif-alternatif yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari posisi-posisi jabatan ini, ya? Yang pertama, alternatifnya itu kita dapat dari overtime. Jadi ketika produktivitas itu meninggi, kemudian kebutuhan karyawan itu banyak, ya. Nah, di sini kita bisa lakukan overtime atau lembur, ya. Jadi yang biasanya bekerja 8 jam ditambah, ya, baik itu 2 jam, 4 jam, 6 jam, bahkan mungkin bisa lebih, ya. Nah, kemudian apa alternatif lainnya, ya? Yang lainnya adalah dengan kontrak, ya, dengan pegawai kontrak. Artinya kita meng-hire karyawan tetapi tidak tetap, ya, tetapi hanya untuk sementara ketika memang produktivitas kita sedang naik. Nah, kemudian alternatif yang lain adalah dengan temporary employees, ya. Nah, temporary employees ini adalah dimana kita meng-hire atau menarik karyawan yang hanya dikontrak beberapa saat aja, misalnya 3 bulan, 6 bulan, sifatnya begitu, tapi sudah dilakukan di kontrak, ya, di awal gitu. Kemudian kita juga bisa mengambil dari outsourcing, ya. Nah, dari outsourcing ini kita mengambil jadi tidak ada karyawan tetap pengikatannya, jadi hanya beberapa waktu saja. Nah, bedanya dengan yang temporary, kalau dari outsourcing ini
kita sudah mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang jelas, sehingga karyawan yang kita ambil dari outsourcing itu sifatnya siap pakai begitu. Nah, apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dari rekrutmen ya? Yang pertama adalah mutu daripada karyawan itu sesuai tidak dengan kebutuhan dari organisasi ya atau perusahaan. Jadi bagaimana dengan analisis pekerjaannya ya, dengan deskripsi pekerjaannya, dengan spesifikasi pekerjaannya, apakah sesuai, apakah bisa mengerjakan ya, kemudian apakah bisa memberikan kontribusi kepada operasionalisasi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah jumlah karyawan ya. Jadi jumlah karyawan yang dibutuhkan itu harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Jadi jangan sampai kita merekrut juga terlalu banyak sehingga tidak dimaksimalkan ya, sehingga banyak karyawan-karyawan yang tidak optimal di dalam bekerjanya. Itu pun juga akan mengakibatkan beban untuk perusahaan. Nah, apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu perekrutan ya? Kita yang pertama adalah menentukan dulu jabatan yang kosong. Jabatan yang kosong itu dari mana? Kita lihat dulu dari perencanaan SDM ya. Kemudian di sini ada permintaan manajer. Nah, manajer inilah yang bertugas di lapangan, yang mengelola produktivitas di lapangan sehingga tahu persis mana kebutuhan karyawan yang kurang atau berlebih ya, karena manajer inilah yang mengelola dalam operasionalisasi setiap hari. Kemudian setelah ada perencanaan SDM, ada permintaan manajer, barulah terjadi atau kita menemukan jabatan yang kosong yang perlu diisi. Yang kedua adalah penentuan persyaratan jabatan. Nah, penentuan persyaratan jabatan ini kita akan peroleh informasinya, yaitu yang pertama dari analisis jabatannya. Kemudian yang kedua adalah dari permintaan manajer ya, yang langsung ada di lapangan. Kemudian bisa dari informasi-informasi lainnya ya, yang seputar dengan jabatan tersebut. Nah, dari situlah kita bisa menentukan persyaratan dari jabatannya. Penentuan sumber perekrutan bisa dari dalam ataupun dari luar perusahaan. Nah, apa saja kelebihan dan kelemahannya? Yang pertama, ketika kita mengambil karyawan dari dalam ya atau internal supply, kita akan menghemat biaya, kita akan menghemat waktu. Kenapa? Karena kalau karyawan itu berasal dari dalam, maka tidak akan perlu waktu yang lama untuk mempelajari lagi mengenai keadaan dan situasi yang ada di dalam perusahaan, budaya organisasinya, bahkan dengan pekerjaan dan wewenang serta tanggung jawabnya ya, karena berasal dari dalam perusahaan. Kemudian juga di sini akan menjadi motivasi untuk karyawan yang lainnya karena ada jenjang karir yang bisa diraih ya. Jadi mereka akan memberikan performance-nya yang optimal karena ada sesuatu yang dikejar. Mereka termotivasi untuk meningkatkan jenjang karirnya. Nah, tapi kelemahannya adalah ketika kita mengambil karyawan dari dalam, kita akan membatasi pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang tidak biasa dari luar ya. Karena tadi kita mengambilnya dari dalam. Nah, kemudian juga kita akan membatasi pelamar-pelamar yang mungkin sebetulnya sudah bagus, sudah potensial, tetapi karena sudah terisi karyawan dari dalam sehingga ini tertutup. Nah, kalau dari luar organisasi ya atau external supply, kelebihannya apa? Jadi calon karyawan ini bisa membawa sesuatu ya, ide-ide baru ke dalam perusahaannya. Kemudian di sini bisa memberikan kontribusi ya, bisa memberikan penyegaran-penyegaran ya, bagaimana seharusnya, apalagi kalau misalnya karyawan yang baru datang ini sudah berpengalaman di bidang yang sama ya, tetapi di perusahaan yang berbeda. Nah, kemudian juga biaya pelatihan itu tentu akan lebih kecil ya, karena kita mengambil karyawan yang memang sudah ahli di bidangnya ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya di sini akan sulit ya untuk beradaptasi dengan karyawan-karyawan yang ada ya. Penolakan dari karyawan yang sudah ada itu seringkali terjadi ya ketika ada seseorang yang baru yang datang ke dalam perusahaan kita.
Nah, kemudian juga di sini ada juga waktu yang diperlukan untuk orientasi ya, untuk mengenal situasi dan kondisi di dalam perusahaan kita. Karena memang masih baru datang ya. Metode perekrutan itu banyak sekali macamnya. Yang pertama adalah walk-in interview. Jadi interview ini dilakukan secara langsung, karyawannya datang langsung membawa berkas-berkas, kemudian langsung dilakukan wawancara. Yang kedua adalah dengan rekomendasi dari karyawan yang lainnya. Biasanya rekomendasi dari karyawan yang lainnya ini adalah cara yang paling efektif ya. Kenapa? Karena seseorang yang sudah merekomendasikan ini biasanya sudah mengetahui bagaimana latar belakang si pelamar ya, kemudian bagaimana kinerjanya, sehingga mudah bagi perusahaan untuk mengetahui karyawan calon pelamar ini ya. Nah, kemudian di samping itu juga biasanya sih yang memberikan rekomendasi ini akan welcome, akan menjadi temannya, akan mengajari ya, akan memberikan orientasi mengenai perusahaan kita begitu. Yang lainnya adalah dari lembaga pemerintah ataupun dari lembaga swasta. Nah, biasanya ini dilakukan bagi mereka-mereka yang sudah mempunyai pengalaman. Jadi masuk ke dalam perusahaan kita itu sudah dengan kompetensi yang bagus. Selanjutnya adalah dari penyedia ya, atau outsourcing. Itu juga sama. Karyawan itu sudah mempunyai kompetensi yang bagus sehingga masuk ke dalam perusahaan kita itu siap kerja ya. Dan yang terakhir adalah dari lembaga pendidikan ya. Jadi dari lembaga pendidikan yang memang sudah dipersiapkan baik keterampilannya ataupun pengetahuannya. Nah, langkah-langkah dari perekrutan ini kalau kita simpulkan, yang pertama adalah bagaimana kita merencanakan SDM, kemudian kita menentukan jabatan yang kosongnya, kemudian ada permintaan dari manajer, kemudian setelah itu baru menentukan persyaratan dari jabatan itu, barulah setelah itu kita mengambil karyawan ini apakah dari internal supply atau dari external supply, barulah ada karyawan begitu. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.